Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redo Saputra, NPMB 1A116027. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan PPT saya yang berjudul yaitu kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran pajak. Di sini saya jelaskan yaitu kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa, keadaan berhenti membayar utang-utang debitur yang telah jatuh tempo. Yang dapat dinyatakan pailit yaitu antara lain adalah yang pertama itu siapa saja yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan. Dan yang kedua, badan hukum baik itu berbentuk PT, firma, koperasi, perusahaan ataupun negara. Dan juga yang ketiga yaitu harta warisan. Dan keempat adalah setiap wanita bersuami yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau perusahaan atau punya kekayaan sendiri. Antaranya dan selanjutnya adalah seorang debitur hanya dapat dikatakan pailit apabila telah diputuskan oleh pengadilan niaga. Pihak yang dapat mengajukan permohonan agar seorang debitur dapat dinyatakan pailit adalah debitur itu sendiri, kreditur, dan kejaksaan untuk kepentingan umum. Tata cara pemohonan kepailitan yaitu antara lain ada 3. Yang pertama yaitu diajukan secara tertulis oleh seorang advokat, sehingga advokat itu sendiri akan mengurusnya. Dan yang kedua, dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa panitera pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dengan memberikan nomor pendaftaran, dan kepada pemohon diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak atau pemohon dan termohon dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Dan selanjutnya itu akibat hukum putusan kepailitan itu sendiri, yaitu yang pertama akibatnya yaitu debitur atau pailit kehilangan hak untuk melaksanakan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Dan yang kedua, pengurusan harta benda tersebut beralih tangan ke kurator atau balai harta peninggalan. Dan yang ketiga, tidak semua harta bendanya akan beralih penguasaan atau pengurusannya ke kantor balai harta peninggalan, kecuali yaitu benda termasuk hewan, perlengkapan alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur, perlengkapan yang digunakan oleh debitur untuk keluarganya, dan bahan makanan. Dan selanjutnya itu segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaan sendiri sebagai pengkajian suatu jabatan atau jasa, upah, uang tunjangan, atau dan yang lain-lain. Dan selanjutnya uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah. Selanjutnya itu berakhirnya kepailitan ada 2, yaitu ada 2 yaitu terjadinya perdamaian dan insolvensi. Selanjutnya itu penundaan kewajiban pembayaran hutang. Permohonan diajukan oleh debitur atau kreditur kepada pengadilan dan oleh penasihat hukumnya disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan hutang debitur beserta surat bukti secukupnya. Misalnya itu prosedur pemahaman penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dalam jangka paling lambat 3 hari, pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran. Pengadilan akan mengangkat hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur akan mengurus kepentingan debitur dan krediturnya. Pengurus wajib mengumumkan keputusan penundaan kewajiban pembayaran hutang sementara dalam Berita Negara RI paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjukkan oleh hakim pengawas. Jika diadakan sidang untuk pemungutan suara untuk memutuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran hutang tersebut dikabulkan atau ditolak. Dan selanjutnya, permohonan penundaan pembayaran hutang akan dikabulkan atau ditetapkan apabila disetujui oleh dari 1/2 kreditur tertulen yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
Yang selanjutnya, permohonan penundaan pembayaran akan ditolak apabila adanya alasan yang mengkhawatirkan bahwa debitur selama penundaan pembayaran akan mencoba merugikan kreditur-krediturnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.